Sebulan cerai dari Adly Fairuz, Angbin Rishi makin bahagia dengan hidupnya meski berstatus janda. Meski merasa gagal karena pernah jadi anak broken home dan saat ini bercerai dan menjadikan anaknya broken home juga seperti dirinya dulu, Angbin mengakui hidupnya kini lebih bahagia dibanding mempertahankan hubungan toksiknya dengan Adly dalam pernikahan. Ini pun menjadi bukti bahwa bagi Angbin berpisah bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk menemukan kembali diri sendiri. Aku tuh growing up broken home. Dulu aku pikir menikah itu di bayangan aku kayak, oh aku akan menikah sampai kakek nenek gitu. Harapan aku kayak gitu karena kan waktu aku kecil aku nggak dapetin itu, kayak I don't get maksudnya yang menikah itu apa sih, kayak selamanya kah atau apakah, kayak esensi menikah tuh apa sih. Tapi aku terulang lagi, kadang-kadang kalau kita enjoy, kita isi dengan kesibukan, jadi kan udah terlewati, tahu-tahu udah 48 hari, tahu-tahu udah 48 bulan gitu kan, nggak berasa. Oh ya udah, kalau memang ternyata bersama malah jadi menyakitkan, jadi toksik, nggak baik, ya udah nggak apa-apa gitu. Dia cuma bilang kayak, enggak, itu bukan kamu failed, tapi itu namanya nggak jodoh. I've been waiting. Kamu juga ya? Baru cerai loh. Barengan cari jodoh bareng-bareng. Sih, apa tuh biasanya sekarang Kak? Masak aja seperti biasa. Aku sedikit kasusnya Bang Andi seperti apa? Supportnya aja Bang. Balik dulu, makasih ya. Perceraian memang bukan hal mudah, apalagi ketika sudah memiliki anak. Namun bagi Angbin ada rasa syukur yang begitu besar di balik keputusan berat tersebut. Angbin mengaku bersyukur karena sang anak yang masih berusia 5 tahun bisa mengerti kondisi orang tuanya yang kini telah berpisah. Bagi Angbin, memahami dan dipahami oleh anak di situasi seperti ini adalah anugerah. Aku pikir melewati perceraian itu kan yang terberat adalah menghadapi anak ya. Ternyata tuh aku nggak nyangka bahwa anak aku tuh ternyata bukan obstacles gitu. Yeah. Walaupun itu menjadi salah satu beban aku, tapi ternyata aku nggak kesulitan menghadapi dia. Walaupun aku sangat berhati-hati dan I'm trying so hard. Itu Ami bersyukur banget sama Allah dikasih anak seperti Ardashir. Ardashir juga beruntung punya anak. Angbin bahagia, Adly malah terjerat masalah dugaan wan prestasi terkait pencatutan masuk Akademi Kepolisian alias Akpol. Berjanji akan kooperatif menghadapi proses hukum yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Adly justru kedapatan absen. Sidang pun harus ditunda hingga pekan depan. Karena berhubung Ketua Majelis berhalangan hadir, maka sidang ditunda untuk minggu depan. Oh pasti kalau nanti akan hadir. Karena ini masih tahap administrasi, jadi Mas Aldinya masih bekerja dulu karena masih administratif. Jadi nggak perlu hadir gitu? Belum, karena ini masih legalitas antar kuasa hukum. Mediasi itu kan kita cari win-win solution kan, Ya. Untuk pemecahan masalahnya seperti apa, ya kan, untuk penyelesaiannya seperti apa. Kami tetap membuka pintu musyawarah. Benarkah langkah Angbin sudah tepat menceraikan Adly sebelum kasusnya terungkap? Akankah Adly masuk bui gara-gara tak bisa ganti rugi uang korban 3,6 miliar? Apalagi Adly juga mangkir sidang kasusnya. Kalau kerugian sih banyak, kita akan buktikan. Mohon doanya biar semuanya bisa segera beres, selesai. Saya juga bisa beraktivitas kembali, saya juga bisa ketemu sama anak saya. Pengennya kan awalnya tuh ya nggak usah terlalu banyak bicara. Sekarang cuman karena media udah terlalu framingnya, kayaknya menjudutkan gue seakan-akan gue terima uang gitu, padahal gue juga gue udah balikin, bahkan gue lebihin.
Luna Maya mendadak gelagapan di depan sang suami Maxime Bauthier. Kegaranya ketika tengah main kartu tes kejujuran, Luna kedapatan pertanyaan soal mantan terindah. Melihat Luna kebingungan, Max jadi makin penasaran dan mencecar Luna untuk cepat-cepat membacakan isi pertanyaan tersebut. Alhasil, Max kebakaran jenggot sendiri lantaran melihat Luna salah tingkah ketika harus menjawab pertanyaan soal mantan terindahnya. Wow. Ngomong. Ayo. Ngomong. Coba kalau berani. Siapa mantan kamu yang paling susah dilupain? Kenapa? Kok bisa sap bingit? Iya, gimana ya itu? Iya, Max juga mantannya banyak. Enak aja. Iya, Kamu mantannya udah, berapa? iya. 3? Sama, aku juga 3, Bebe. Tapi Ayo next, pertanyaan. Lah, dia nggak jawab ya? Enggak dong, Oh. baru 7 bulan menikah. Masih fase. ambil aja yang main. Nanti ya, kalau nggak ada Max gue jawab. Enak aja kamu apaan? Nggak bercanda. Kamu mau jawab sekarang juga. Bercanda, saya. Pilihan Luna untuk tak menjawab pertanyaan soal mantan sepertinya sudah tepat. Apalagi usia pernikahan keduanya belum genap 1 tahun. Tapi lantaran tak mau terpojok sendiri, Luna malah bertanya balik ke sang suami soal mantan kekasihnya. Kamu nyesel nggak? Putus sama mantan kamu? Pertanyaan yang udah tahu jawabannya. Iya. Kita juga bisa jawab. Makanya. Enggak nyesel. Semua klarifikasi ada di IG saya sendiri, jadi tinggal lihat di situ aja ya. Kalau urusan mantan kekasih, Luna sepertinya memang selalu salah tingkah. Entah karena terlalu berkesan atau bukan, tapi beberapa waktu lalu Luna pernah ketahuan menyimpan unggahan tentang mantan kekasihnya Ariel Noah hingga membuat netizen heboh. Yang mana? Iya kan, jawab aja dulu, stalking akun mantan pernah nggak? Yang mana? Bukan yang Kan baru gua tanya, itu kan pertanyaan gua. bukan yang terakhir, tapi yang sebelum-sebelumnya. Oh banyak, yang lu stalking berarti. Oh enggak. Yang Yang paling sering muncul di Explorer gue atau ada orang yang suka nge-tag gue di Instagram. Dia nggak follow, gue nggak follow balik. Nggak mau ngaku dia kan, gengsi orang. Iya dia emang gengsi. Banyak gengsinya ya, misterius ya. Misterius, gengsi dan lelet, lambat. Namun meski masih sering salah tingkah alias salting ketika ingat soal mantan, Luna tetap bucin maksimal ke sang suami. Saking bucinnya, Luna rela hiatus dari dunia film demi program hamil anak pertama. Kapan liburannya ke Switzerland atau? Kapan kita liburan bareng? Oh gitu. Tahun depan. Kan kamu memang bisa kita. Kamu tuh tahun depan tuh seharusnya ini loh. Jadi biar aku aja yang liburan. Ya aja sih, maksudnya kalau ditanya pengen ya pengen. Karena emang udah set, pokoknya tahun depan I think family ya gitu. Karena aku udah nge-set sama Max itu family ya gitu. Tapi kalau belum dapet ya nggak apa-apa juga. Kalau dapet ya bukan sesuatu yang kita jadi stres gitu, enggak sih. Aku masih menikmati sebagai pengantin baru. Untuk kamu sendiri sejauh apa sih Kak? Iya,